Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, kembali lagi bersama Bapak ya, Rafiq Nur Hakim di pelajaran IPA. Ya, kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, adapun indikator atau sub materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian dari tumbuhan. Yang kedua, apa saja sih organ tumbuhan itu? Yang ketiga, apa saja sih jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan? Dan yang keempat, apa saja sih teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan? Oke adik-adik, silakan kalian simak baik-baik apa materi yang Bapak sampaikan ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum ke materi yang lebih dalam, Bapak akan tampilkan sebuah gambar terlebih dahulu ya. Nah, ada yang tahu itu adalah gambar apa? Ya, betul. Itu adalah sebuah gambar pohon mangga beserta buahnya ya. Nah, pernahkah kalian berpikir ya, kenapa pohon tersebut bisa berdiri tegak dan kenapa pohon tersebut bisa menghasilkan sebuah buah? Ada yang tahu? Nah, jadi gini adik-adik, kenapa tumbuhan bisa berdiri tegak ke atas ya? Karena tumbuhan tersebut memiliki struktur atau organ tubuh yang mampu menopang untuk bisa berdiri tegak. Nah, organ pada tumbuhan ini terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Adapun kenapa pohon ini bisa menghasilkan buah ya? Karena tumbuhan ini memiliki klorofil atau zat hijau daun ya pada daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan untuk memproses fotosintesis. Jadi buah tersebut merupakan hasil dari proses fotosintesis. Nah, adapun pengertian dari tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Nah, tumbuhan ini memiliki beberapa organ ya, organ tumbuhan yang terdiri dari yang pertama itu akar, yang kedua itu batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang terakhir itu buah. Nah, yang pertama itu akar ya. Apa sih akar itu? Akar adalah salah satu organ tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Selain itu, fungsi dari akar juga dapat menghantarkan atau mengangkut air dan zat-zat makanan ke seluruh organ tubuh. Lalu fungsi dari akar juga yaitu tempat penyimpanan cadangan makanan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, dan pada tumbuhan tertentu akar berfungsi sebagai alat respirasi atau pernapasan. Contohnya pada pohon bakau. Ya. Nah, adapun jenis-jenis akar ini terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama itu akar serabut dan yang kedua itu akar tunggang. Contoh dari akar serabut ini yaitu pohon kelapa dan pohon pepaya. Contoh dari akar tunggang yaitu pohon durian dan kacang hijau. Lalu yang kedua ada batang ya. Batang adalah salah satu organ tumbuhan yang menjadi penumpu bagi organ-organ tumbuhan lain seperti daun, akar, bunga, dan lain sebagainya. Nah, adapun fungsi dari sebuah batang ini yaitu yang pertama tempat penyimpanan cadangan makanan, yang kedua tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, yang ketiga tempat menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun dan juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Yang terakhir mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal ya. Nah, batang ini memiliki
tiga jenis ya. Yang pertama itu ada batang kayu, yang kedua batang rumput, dan yang ketiga itu batang basah. Ya. Batang kayu ini memiliki ciri-cirinya, yaitu teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar, umurnya panjang, bisa dimanfaatkan jadi alat perabotan seperti meja dan kursi. Ya. Contohnya itu pohon mangga, pohon jati, dan pohon jambu. Ya. Nah, jenis batang yang kedua yaitu batang rumput. Ya. Tekstur dari batang rumput ini yaitu lunak, ya, punya ruas yang jelas, dalamnya itu berongga-rongga. Ya. Contohnya itu seperti padi dan jagung. Ya. Yang ketiga itu batang basah. Nah, batang basah ini memiliki ciri-ciri teksturnya lunak, banyak mengandung air, tidak bisa tumbuh tinggi. Ya, contoh dari batang basah ini yaitu eceng gondok, bayam, dan keladi. Nah, organ tumbuhan selanjutnya yaitu daun. Ya, daun ini merupakan salah satu organ tumbuhan yang umumnya itu berwarna hijau. Dan warna ini dihasilkan dari zat klorofil pada daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Ya. Nah, fungsi dari daun ini yang pertama yaitu tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang kedua adanya stomata pada daun berfungsi sebagai alat pernapasan sehingga daun berfungsi sebagai alat respirasi. Yang ketiga alat reproduksi vegetatif. Yang keempat mengatur proses transpirasi melalui stomata dan kutikula, dan yang terakhir itu tempat proses gutasi. Gutasi ini yaitu proses pelepasan air dari jaringan daun yang berbentuk tetesan. Nah, jenis-jenis bentuk daun ini terdapat 4 jenis. Yang pertama itu menyirip, yang kedua melengkung, yang ketiga menjari, yang keempat sejajar. Nah, organ tumbuhan selanjutnya yaitu ada bunga. Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk, sari, ya, dan putik. Nah, selain itu, bunga juga sebagai alat reproduksi generatif. Nah, proses ini dinamakan penyerbukan ya. Penyerbukan adalah proses saat benang sari melekat pada kepala putik. Penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga seperti lebah dan kupu-kupu karena bunga mempunyai daya tarik warna, harum, dan adanya kelenjar madu. Setelah penyerbukan akan diikuti dengan proses pembuahan. Nah, selanjutnya organ tumbuhan yang terakhir yaitu ada buah. Ya. Buah adalah hasil akhir dari proses penyerbukan yang terjadi di bunga. Ya. Nah, buah ini diciptakan dari cadangan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya. Buah ini memiliki 3 lapisan atau 3 struktur ya. Yang paling luar itu dinamakan exokarp ya, lapisan luar buah yang keras dan tidak tembus air. Biasanya dikenal dengan kulit buah. Lapisan yang kedua yaitu mosokarp ya, lapisan yang berserat dan berdaging. Ini biasanya yang sering dimakan oleh manusia. Yang ketiga atau yang paling inti bagian dalam yaitu endokarp, lapisan paling dalam dan berbatasan dengan biji. Nah, setelah kita mempelajari organ-organ pada tumbuhan, selanjutnya yaitu jaringan-jaringan pada tumbuhan. Ya. Jaringan-jaringan pada tumbuhan ini terdapat 5 jenis. Yang pertama itu jaringan meristem, yang kedua jaringan penyokong, yang ketiga jaringan dasar atau parenkim, yang keempat jaringan pengangkut, yang kelima jaringan pelindung atau epidermis. Nah, jaringan meristem ini memiliki ciri-ciri yaitu sel-selnya aktif membelah. Jaringan penyokong ini
memiliki ciri yaitu berdinding tebal sebagai penyokong atau penguat tumbuhan. Ya. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan dasar atau parenkim yang memiliki fungsi yaitu mengisi ruang antar jaringan. Yang keempat, jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut ini sebagai pengangkut zat. Ya. Jaringan ini terdapat di xilem dan floem. Dan yang terakhir itu jaringan pelindung atau epidermis. Nah, jaringan ini berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan. Nah, selanjutnya teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Ya. Yang pertama itu ada panel surya. Nah, kenapa panel surya ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan ya. Nah, panel surya ini adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik ketika cahaya matahari mengenai panel surya, yang menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui konduktor dan menjadi arus listrik. Nah, proses ini merupakan sama halnya seperti pada proses fotosintesis, ya, yaitu mengubah zat makanan menjadi energi untuk tumbuh dan berkembang suatu tumbuhan. Inspirasi dari tumbuhan yaitu alat pemurni air. Nah, kenapa alat pemurni air ini teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan? Nah, alat ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memurnikan atau menyaring air sehingga air tersebut bisa steril ya. Hal ini terinspirasi dari tanaman eceng gondok ya, yang mampu membersihkan ya, atau menjernihkan kondisi air yang ada pada suatu tempat tersebut yang dihinggapi oleh eceng gondok tersebut. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait materi, struktur, dan fungsi tumbuhan. Ya, silakan kalian pelajari di rumah dan silakan kalian cari referensi-referensi dari lain ya terkait tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.